Inilah masa di mana kami memulai perjalanan. Alkisah dari Timur Indonesia. Di sini kami berbagi dari sudut pelosok Sumba dan Sumbawa. Memulai prosa, bercerita dari Timur Indonesia. Tanah Sumba dan Sumbawa. Yang kata mereka, matahari di sana tenggelam rupawa merah bercampur jingga. Bersaji lansekap berkelok dan juga berundak. Jelita pasir putih dan liar deru ombak. Tanah yang asing dari segala akses telekomunikasi. Dan terbitlah ia dari ufuk timur. Sang pagi hari. Dia yang tak pernah sekalipun meleset janji. Seperti koneksi telekomunikasi yang kini hadir sebagai penghubung negeri. Menyeluruh sampai ke sudut Ibu Pertiwi. Melalui jaringan yang dibangun Bakti Kominfo, negara hadir melayani. Memberi manfaat teknologi dan komunikasi, menghubung koneksi, menyambung negeri. Satu hari lain untuk berharap kembali. Manfaat internet buat saya. Salah satunya untuk mengakses pelajaran dan mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar. Karena bisa melakukan komunikasi antara wilayah, antara daerah. Dulu itu sama sekali tidak tahu informasi, tidak tahu main internet apa segala. Karena di mana kami di sini ini termasuk pemerintah desa itu sangat membutuhkan itu akses informasi maupun pengiriman data-data tentang desa. Saya langsung searching di internet, jadi mempermudah. Bisa membantu saya dalam pekerjaan saya di puskesmas ini. Jadi semuanya harus online. Di penghujung hari, di perjalanan yang terkadang tak nampak batang hidung jalan setapak. Di balik tiap ramah rambut hitam dan lentik pelupuk bulu mata. Manis perjalanan tentang berkarya dan berbagi. Kami menyadari, cerita ini tak hanya berhenti di batas konklusi. Cerita ini akan kami bagi. Kok bisa? Bro, gimana sinyal di sana? Oh iya, bagus nih sinyalnya ngebut. Kok bisa video call di tempat begini? Tentu bisa. Bakti Kominfo membangun infrastruktur telekomunikasi menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Makanya sinyal kencang di sini. Bakti Kominfo membangun selat optik Palaparing sepanjang 13.000 km di 57 kota atau kabupaten yang terintegrasi jaringan existing. Dengan Palaparing sebagai backbone, menjanjikan internet cepat di seluruh pelosok negeri. Sayang, aku masih hidup nih. Wih, kenapa kau kabur? Sini, jangan kabur, sini. Negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal
memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru, melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Oh ya, oh ya. Surat sabeu kuku akai ka Kominfo, ka bakti Kominfo, kalulun na kuno akam jaringan internet, kalau jaringan internet dirom ake kai ku promosi ake kai budaya mai mentawai termasuk titik raga inia sangat berinya siberi kabaga. Terima kasih kepada Bakti Kominfo yang telah menyediakan akses internet. Berkat adanya akses internet ini, petugas kesehatan kita dapat memanfaatkan berbagai aplikasi seperti Bidan Sehati dan Tele CTG, juga aplikasi Halodoc. Kehadiran jaringan internet dari Bakti sangat membantu saya dalam berkomunikasi. Kami tinggal di daerah rawan bencana, sehingga komunikasi sangat penting untuk menghindari dari bencana. Dulu ketika belum ada jaringan internet, kami hanya bisa membaca buku. Tapi kalau misalnya di rumah, kalau nggak ada buku, bagaimana? Tapi dengan adanya internet, dapat membantu kami untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Terima kasih kepada Bakti Kominfo yang telah menyediakan akses internet di desa kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mengucapkan terima kasih kepada aplikasi Bidan Sehati dan alat Tele CTG. Karena kami sebagai bidan mempermudah kerja kami untuk menentukan kesejahteraan bayi dan menentukan faktor risiko kehamilan. Terima kasih. Surat sabeu, Bakti Kominfo, dan aplikasi Bahaso. Dengan tersedianya jaringan internet, kini belajar bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Sikora lebih mudah. Terima kasih Halodoc, sekarang konsultasi dengan dokter bisa kapanpun dan dari manapun pakai HP. Inilah masa di mana kami memulai perjalanan.
Alkisah dari Timur Indonesia. Di sini kami berbagi dari sudut pelosok Sumba dan Sumbawa, memulai prosa bercerita dari Timur Indonesia. Tanah Sumba dan Sumbawa, yang kata mereka, matahari di sana tenggelam rupawa merah bercampur jingga, bersaji lan sikap berkelok dan juga berundak. Jelita pasir putih dan liar deru ombak. Tanah yang asing dari segala akses telekomunikasi. Dan terbitlah ia dari ufuk timur, sang pagi hari. Dia yang tak pernah sekalipun meleset janji. Seperti koneksi telekomunikasi yang kini hadir sebagai penghubung negeri. Menyeluruh sampai ke sudut Ibu Pertiwi. Melalui jaringan yang dibangun Bakti Kominfo, negara hadir melayani. Memberi manfaat teknologi dan komunikasi, menghubung koneksi, penyambung negeri. Satu hari lain untuk berharap kembali. Manfaat internet buat saya. Salah satunya untuk mengakses pelajaran dan mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar. Karena bisa melakukan komunikasi antara wilayah, antara daerah. Dulu itu sama sekali tidak tahu informasi, tidak tahu main internet apa segala. Karena di mana kami di sini ini termasuk pemerintah desa itu sangat membutuhkan itu akses informasi maupun pengiriman data-data tentang desa. Saya langsung searching di internet, jadi mempermudah. Bisa membantu saya dalam pekerjaan saya di puskesmas ini. Jadi semuanya harus online. Di penghujung hari, di perjalanan yang terkadang tak nampak batang hidung jalan setapak. Di balik tiap ramah rambut hitam dan lentik pelupuk bulu mata. Manis perjalanan tentang berkarya dan berbagi. Kami menyadari cerita ini tak hanya berhenti di batas konklusi. Cerita ini akan kami bagi. Kok bisa? Bro, gimana sinyal di sana? Oh iya, bagus nih sinyalnya, ngebut. Kok bisa video call di tempat begini? Tentu bisa. Bakti Kominfo membangun infrastruktur telekomunikasi menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Makanya sinyal kencang di sini. Bakti Kominfo membangun selat optik Palaparing sepanjang 13.000 km di 57 kota atau kabupaten yang terintegrasi jaringan existing. Dengan Palaparing sebagai backbone, menjanjikan internet cepat di seluruh pelosok negeri. Sayang, aku masih hidup nih. Wih, kenapa kau kabur? Sini, jangan kabur, sini. Negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya.
Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru. Melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Oh ya, oh ya. Surat sabeu kukuakai ka Kominfo, ka bakti Kominfo, kalulun na kuno akam jaringan internet, kalau jaringan internet dirom ake kai ku promosi ake kai budaya mai mentawai termasuk titik raga inia sangat berinya siberi kabaga. Terima kasih kepada Bakti Kominfo yang telah menyediakan akses internet. Berkat adanya akses internet ini, petugas kesehatan kita dapat memanfaatkan berbagai aplikasi seperti Bidan Sehati dan Tele CTG, juga aplikasi Halodoc. Kehadiran jaringan internet dari Bakti sangat membantu saya dalam berkomunikasi. Kami tinggal di daerah rawan bencana, sehingga komunikasi sangat penting untuk menghindari dari bencana. Dulu ketika belum ada jaringan internet, kami hanya bisa membaca buku. Tapi kalau misalnya di rumah, kalau nggak ada buku, bagaimana? Tapi dengan adanya internet, dapat membantu kami untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Terima kasih kepada Bakti Kominfo yang telah menyediakan akses internet di desa kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mengucapkan terima kasih kepada aplikasi Bidan Sehati dan alat Tele CTG. Karena kami sebagai bidan mempermudah kerja kami untuk menentukan kesejahteraan bayi dan menentukan faktor risiko kehamilan. Terima kasih. Surat sabeu, Bakti Kominfo, dan aplikasi Bahaso. Dengan tersedianya jaringan internet, kini belajar bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Sikora lebih mudah. Terima kasih Halodoc, sekarang konsultasi dengan dokter bisa kapanpun dan dari manapun pakai HP. Inilah masa di mana kami memulai perjalanan. Alkisah dari Timur Indonesia.
Di sini kami berbagi dari sudut pelosok Sumba dan Sumbawa, memulai prosa bercerita dari timur Indonesia. Tanah Sumba dan Sumbawa, yang kata mereka, matahari di sana tenggelam rupawa merah bercampur jingga, bersaji lan sekap berkelok dan juga berendak. Jelita pasir putih dan liar deru ombak. Tanah yang asing dari segala akses telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faradila. Di sini saya akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Oke, baik teman-teman, untuk teman-teman mahasiswa dan masyarakat dari Cirebon, selamat datang. Saya ucapkan selamat datang di acara Seminar Merajut Nusantara Memahami dan Menghindari Penipuan Digital oleh Bakti Kominfo. Semoga ya teman-teman ya, acara ini dapat teman-teman simak dan menjadi pembelajaran ke depannya untuk kita semua. Oke, baik teman-teman, gimana nih kabar dari Cirebon teman-teman? Karena kalau di Jakarta ini kita sudah memasuki musim hujan ya teman-teman ya, dan penyakit nih kita karena transisi cuaca mulai banyak terjangkit penyakit, dan saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dan untuk teman-teman yang sedang tidak enak badan atau sedang dalam keadaan sakit, semoga selesai acara ini teman-teman bisa kembali pulih. Amin. Oke, baik teman-teman, sebelum acara saya mulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara seminar pada siang hari ini yang pastinya dapat teman-teman perhatikan sebagai prasyarat teman-teman hadir di acara seminar siang hari ini. Oke, baik, yang pertama, nama ID Zoom harus sesuai dengan nama ID saat melakukan pendaftaran. Nama ID Zoom yang tidak sesuai dengan nama ID saat pendaftaran akan dikeluarkan oleh host. Kemudian konfirmasi perubahan nama kepada host. Absensi kehadiran akan direkam secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian dalam absensi tersebut akan terlihat durasi dari para peserta yang mengikuti Zoom. Peserta dengan kehadiran di bawah 60 menit dianggap tidak hadir dan tidak dapat biaya pengganti kuota. Kemudian peserta wajib untuk yang pertama memahami penggunaan platform Zoom, mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, kemudian berlaku sopan dan tertib, tidak diperkenalkan untuk minum, makan, dan merokok selama acara. Berada dalam ruangan yang tenang, serta pencahayaan yang cukup dan baik, meminimalisir gangguan audio dan video selama acara berlangsung, dan kemudian berinteraksi sesuai dengan etika komunikasi dengan tidak spam chat saat materi berlangsung, dan izin terlebih dahulu kepada moderator ketika hendak berbicara. Oke, baik teman-teman, untuk tata tertibnya mohon untuk diperhatikan teman-teman. Namun tidak hanya itu, untuk prasyarat teman-teman hadir masuk ke dalam absensi seminar pada siang hari ini, teman-teman juga wajib untuk mengerjakan pretest dan posttest, yang mana pretest ini dapat teman-teman kerjakan sebelum kita memasuki acara diskusi. Untuk akses pretestnya dapat teman-teman akses di kolom komentar Zoom atau di chat grup WhatsApp ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum dapat mengakses atau belum masuk ke grup WhatsApp, bisa langsung komen saja di kolom komentar Zoom agar nanti dapat dibantu oleh teman-teman panitia, seperti itu. Dan ini untuk hal yang menarik ya teman-teman ya, dan saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman ikutan, karena kita dari Bakti Kominfo akan bagi-bagi hadiah dengan ada challenge nih teman-teman, namanya Social Media Challenge. Nah, Social Media Challenge itu apa? Jadi peserta ini dapat mengupload foto kegiatan webinar dengan cara yang pertama mengupload screenshot keikutsertaan pada webinar ini, lalu posting di Instagram. Kemudian wajib follow dan tag akun Instagram @baktikominfo dan @devvikarno. Beri hashtag pada kolom caption, #devvikarno, #kominfo, dan #baktikominfo.
Kemudian disarankan untuk mengupload selama webinar berlangsung. Kemudian yang kelima, pengumuman pemenang akan diumumkan pada akhir acara webinar. Nah teman-teman, ini memang challenge yang cukup menarik dan cukup mudah ya menurut saya untuk di era digital saat ini. Kita hanya perlu untuk memposting dan men-screenshot ya teman-teman acara pada webinar siang hari ini. Jadi mungkin bisa disiapkan device-nya untuk direkam dan diposting menggunakan caption yang menarik, dan jangan lupa untuk tag dan hashtag-nya seperti itu. Oke baik teman-teman, mungkin teman-teman yang belum open kamera, kita open kamera dulu dan kita bersikap siap karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke baik, dipersilakan. Bendera merah putih, semangat, gerak. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita masuk ke acara diskusi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan webinar pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama, yang mana akan dipandu oleh Mas Andika. Mungkin kepada Mas Andika dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin bacaan doa dengan cara Islam yang akan diikuti oleh seluruh peserta Zoom dengan agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara webinar pada siang hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk memberikan wawasan serta ilmu kepada seluruh peserta yang hadir. Serta jadikanlah kami semua yang mengikuti webinar pada hari ini untuk menjadi bangsa yang unggul, bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Ya Allah, acara ini tujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan-Mu. Ya Allah, berikanlah perlindungan dan kesehatan kepada Bapak Dev Laksono. Mudahkanlah, murahkanlah, dan lancarkanlah setiap urusan yang sedang beliau lakukan, yang akan beliau lakukan. Anugerahkanlah dan limpahkanlah kepada kami semua kesehatan, kekuatan, keikhlasan, serta lindungan-Mu ya Allah. Semoga Engkau mengabulkan doa kami, karena sungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Mas Andika yang sudah memimpin doa pada acara webinar siang hari ini. Nah, teman-teman, tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke inti acara kita, yaitu adanya seminar atau sesi diskusi. Nah, sesi diskusi kali ini akan dipandu oleh moderator kita, ada Kak Aida, dan juga ada beberapa speakers yang pastinya sangat membanggakan dan luar biasa, teman-teman. Di sini kita kehadiran ada Prof. Ipik Permana selaku akademisi, kemudian ada Bapak Dev Akbaransyah Fikarno selaku anggota Komisi 1 DPR RI, kemudian terdapat Bapak Prof. Dr. Kalimullah Ramli selaku staf ahli Kominfo. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi, dan saya himbau untuk teman-teman selalu memperhatikan sesi diskusi kali ini dan disiapkan notes atau memonya untuk mencatat, dan disiapkan juga pertanyaannya untuk bertanya kepada para speaker kali ini. Oke, langsung saja silahkan Kak Aida. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk MC cantik kita hari ini. Boleh, tepuk tangan secara virtual. Terima kasih Kak Faradila. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk Bapak Ibu hadirin yang telah bergabung di dalam Zoom bersama kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa? Boleh diberikan reaction dari Zoom-nya tentang kabar Bapak Ibu dan teman-teman hari ini. Oke, seperti yang dikatakan oleh MC tadi bahwa di Jakarta hari ini sudah mulai mendung dan telah banyak yang terjangkit penyakit begitu ya. Semoga Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat, karena hari ini kita akan mengikuti bersama-sama berdiskusi mengenai topik yang sangat hangat ya tentunya. Teman-teman sekalian, tentunya di Seminar Merajut Nusantara dengan tema memahami dan menghindari penipuan digital. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada peserta yang sudah hadir di dalam Zoom. Kira-kira bisa tidak ya kita itu dalam keseharian terlepas dari adanya perkembangan digital yang ada? Sepertinya tidak bisa ya. Oke, boleh disebutkan teman-teman di Zoom nih ya. Kira-kira apa saja sosial media yang teman-teman miliki? Boleh disebutkan di kolom komentar. Sebenarnya tidak mungkin ya kalau sama sekali tidak punya sosial media, dan tidak mungkin rasa-rasanya kalau para peserta di sini hidupnya terlepas dari perkembangan media. Dari bangun tidur saja hingga tidur lagi, sepertinya kita langsung mencari mana nih handphone kita gitu. Bekerja juga sangat tergantung dengan perkembangan digital yang ada begitu ya teman-teman. Nah, tentunya kita bisa merasakan banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari perkembangan digital tersebut. Tetapi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bukan hanya sisi positif saja yang dapat kita ambil. Rupanya, realitanya pada hari ini juga banyak sekali ancaman yang mengintai kita, yang tentunya itu adalah salah satu sisi negatif dari perkembangan digital yang ada. Maka dari itu kita sebagai netizen, sebagai pengguna internet gitu ya, kita harus menjadi netizen yang cerdas, jadi netizen yang awas juga begitu ya terhadap cybercrime yang rupa-rupanya pada hari ini dari manapun mengintai kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Contohnya Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi netizen yang hati-hati, teliti ketika akan mengeklik website atau link website yang dikirimkan ke akun kita begitu. Baik itu melalui WhatsApp maupun email, kita harus hati-hati. Kita harus memeriksa apakah website itu website yang resmi atau website itu tidak resmi begitu ya. Atau kita juga harus berhati-hati ketika kita ingin memposting atau menyebarkan data-data pribadi kita, karena itu bisa menjadi suatu ancaman. Banyak sekali hacker yang ada di sekitar kita mungkin begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi netizen yang bijak, yang hati-hati dan juga awas terhadap ancaman-ancaman tersebut? Maka dari itu, hari ini kita akan membahas topik yang sangat hangat tersebut bersama para narasumber hebat kita tentunya. Oke, izinkan saya untuk menyapa narasumber pertama kita, yaitu selamat siang Bapak Geofakta, telah bergabung bersama kita semua. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Oke.
Alhamdulillah, kita semua di sini juga sangat semangat nih mengikuti seminar Maju Nusantara hari ini. Oke, sebelum menyampaikan materinya, saya izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Geofakta terlebih dahulu. Silakan untuk ditampilkan. Oke, Bapak Geofakta ini merupakan salah satu pakar komunikasi yang ada di Indonesia begitu ya. Tentu saja karena beliau ini adalah pakar komunikasi, maka topik ini sangat relevan dan tentunya sudah tepat kita berada di ruang Zoom kali ini karena beliau akan menyampaikan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Langsung saja silakan Pak Geofakta, waktunya 15 menit. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Sebentar saya coba dulu untuk share screen ya. Oke, ya mudah-mudahan sudah muncul di layar teman-teman. Baik, teman-teman pagi ini siang ya, sudah siang ini ya. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana kemudian kita melihat sebuah fenomena digital. Tadi udah disampaikan sama moderator ya, bahwa teman-teman banyak sekali sekarang kita berada pada sebuah fenomena yang seolah-olah itu dalam keadaan tidak sadar sangat menyenangkan, tapi mungkin aja nanti akan berpengaruh sama kehidupan pribadi kita atas penggunaan gadget yang kita pakai ya. Jadi kalau kita berbicara tentang penipuan digital, teman-teman, mungkin kita pernah punya pengalaman ketika teman-teman buka pesan di media sosial atau email, itu ada kemungkinan kita sering menjadi target penipuan. Pernah nggak berpikir kayak gitu? Saya yakin jarang ya. Karena memang ya sepertinya kita sehari-hari saat ini menggunakan sosial media itu sudah seperti perilaku yang umum dan wajar saja, tanpa kita kadang-kadang berpikir bahwa wah ternyata ada potensi di zaman modern ini, di zaman media sosial ini saya dapat menjadi ancaman atau mendapat menjadi target ancaman, target penipuan. Nah, pola pikir ini yang perlu kita jaga juga ketika kita menjadi seorang pelaku dunia digital ya, baik apakah itu teman-teman sebagai konsumen sebuah konten atau mungkin malah teman-teman yang konten kreatornya gitu ya. Jadi kalau saya pikir sekarang semua orang adalah konten kreator ya, karena informasi yang disajikan begitu teman-teman misalnya upload story saja itu sudah menjadi informasi yang dapat diolah oleh orang lain. Nah, kalau kita salah guna ini bisa jadi tidak tepat penggunaannya, kemudian mendapatkan ancaman-ancaman ya. Jadi apapun yang teman-teman share itu diharapkan nanti akan berhati-hati atas segala sesuatu yang teman-teman ingin sharing, karena itu informasi buat orang lain. Nah, kalau kita melihat pengalaman tadi, ternyata penipuan digital di Indonesia itu juga sudah sangat masif terjadi, teman-teman ya. Jadi ada riset penipuan digital di Indonesia, modus, medium, dan rekomendasi itu dari 1.671 responden dari survei, itu 91,2% banyak yang orang-orang sudah mengalami penipuan digital, dan rata-rata modusnya itu adalah pembagian hadiah ya. Mungkin ini sering sekali teman-teman dapatkan ya di WhatsApp terutama, atau mungkin di SMS dengan ngeklik link dan teman-teman kemudian disuruh mengisi form, dan kemudian form itu nanti tiba-tiba akan dapat mengakses data teman-teman ya. Dan yang lebih parah lagi, kadang-kadang data ini juga dipakai untuk penyebarluasan iklan judi online. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi ya. Jadi jenis-jenis kerugiannya itu nanti kalau misalnya kita semua mengalaminya tentu cukup banyak, teman-teman ya. Yang pertama kerugian uang itu udah pasti. Kemudian kerugian waktu, teman-teman kalau misalnya kena penipuan kan harus ngurus-ngurus ya ke bank dan segala macam, itu cukup menguras waktu juga gitu ya. Kemudian kebocoran data pribadi teman-teman, kerugian barang, belum lagi karena ketidakhati-hatian kita pasti sedikit banyaknya juga ada rasa malu, rasa sedih, rasa kecewa ya, dan lain-lain ya. Jadi intinya adalah ketika kita bicara tentang pengaruh media sosial saat ini, itu bukan hanya sebenarnya pengaruh materi juga, tapi ada juga pengaruh psikologis, teman-teman ya.
semua kita sekarang ini sedang berada di situasi bahwa ya seolah-olah kepercayaan itu sulit divalidasi karena memang segala sesuatu yang ada di sosial media itu terlihat sangat nyata ya, dan kita sulit untuk menyentuhkan kebenaran yang mana. Nah, ini contoh-contoh kasus yang mungkin sering lah ya kita terima atau bahkan kita sendiri atau ngelihat kasus-kasus ini ada pada orang lain ya. Pertama ada modus penipuan WA dan email ya. Teman-teman mendapatkan email dan kemudian dikirim sebuah APK surat tapi formatnya APK, dan APK ini ternyata adalah sebuah virus gitu ya yang bisa masuk ke handphonenya teman-teman. Kemudian ada juga yang lewat file PDF dan kemudian ada juga yang sekarang lewat kris ya. Jadi misalnya kalau kris ini kemarin itu ada kasusnya di salah satu masjid ya. Jadi kris itu dipasang seolah-olah masjidnya meminta sumbangan begitu ya dari masyarakat, dan ternyata itu bukan dari pengelola masjidnya. Nah, kalau ini tampak resmi teman-teman, ini yang perlu ada kehati-hatian kita karena semuanya hampir terkesan sama di dunia digital ini ya. Jadi kita perlu mengenali dan menghindari modus-modus dari penipuan ini. Nah, kalau sebagai studi kasus teman-teman hampir terjadi dalam aktivitas sehari-hari dan cenderung memanipulasi alam bawah sadar kita ya. Ini yang saya maksud tadi. Contohnya ya karena memang rasanya wajar saja gitu nerima WA gitu ya, nerima SMS atau pesan-pesan tertentu. Tapi ternyata tanpa kita sadari ini adalah sebuah skema yang membuat teman-teman menjadi tertipu dan kemudian masuk kepada kanal yang merugikan teman-teman sendiri ya. Contohnya sebenarnya udah banyak ya di tahun 2022 di bulan Desember itu ada penipuan resi dari salah satu ekspedisi ya. Kemudian ada juga dari PLN, ada juga dari individu biasanya mengirimin pernikahan gitu ya dengan undangan online, dan kemudian perubahan tarif bank dan lain-lain ya, seolah-olah itu juga dari instansi aslinya ya. Jadi ketika kita melihat sebuah pengertian tentang penipuan digital, ini adalah tindak kejahatan ya teman-teman ya, yang saya bawa di sini dan lakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menipu individu atau organisasi. Bentuknya banyak teman-teman ya, ada phishing, malware, scam, dan lain-lain ya. Kemarin juga Kemenkominfo itu sedang berkutat dengan kasus ransomware, itu hampir sama teman-teman ya. Nah, dari risetnya The State of Phishing Attacks 2023, jadi sebanyak 30% belakangan ini terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kemudian metode yang dilakukan itu masih sama, metode utama itu paling banyak melalui pesan instan dan media sosial ya. Kemudian target utamanya adalah orang-orang yang minim literasi. Jadi kalau kita sekarang kan sedang mengikuti webinar dari Kemenkominfo dengan tujuan untuk peningkatan literasi digital ya. Jadi harapannya teman-teman yang ada di Zoom ini adalah orang-orang yang terliterasi. Nah, biasanya target orang-orang untuk penipuan ini adalah individu yang minim literasi gitu teman-teman ya. Kemudian ada juga selain individu itu perusahaan-perusahaan yang berkutat dalam sektor keuangan, kesehatan, serta teknologi. Bahkan pemerintah juga ya, dan rata-rata itu kerugiannya bisa 14,8 juta dolar termasuk biaya pemulihan, hilangnya produktivitas dan kerugian reputasi. Jadi dari biaya itu ketika kita kena tipu teman-teman ya, banyak lagi hal yang harus diperbaiki dan kemudian kerugiannya akan berlipat ganda. Jadi harus diwaspadai dari awal. Nah, ini beberapa penipuan digital yang sering dialami ya. Ada pinjaman online ilegal ya, ini hati-hati banget teman-teman ya, karena sekalinya teman-teman minjam ke sini itu datanya biasanya diakses dan kemudian orang-orang yang menjadi kontak kita di handphone kita atau di gadget kita itu bisa diteror juga oleh orang-orang peminjam online ilegal ini ya. Kemudian pengiriman tautan berupa link, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, situs web aplikasi palsu, penipuan jual beli, dan lain-lain ya, teman-teman bisa lihat aja di sini. Bahkan juga saat ini banyak juga penipuan-penipuan di bidang penerimaan kerja ya teman-teman. Kalau di pendidikan itu ada juga beasiswa palsu ya. Teman-teman dimintain datanya untuk diisi, tapi nanti tujuannya tidak tercapai ya. Ya kalau ngomongin tentang orang-orang yang ingin kuliah yang nggak mau dapat beasiswa siapa ya, tapi alih-alih dapat beasiswa karena tidak hati-hati malah kena tipu ya. Nah, modusnya tadi udah disampaikan ya, paling banyak hadiah, kemudian penawaran hadiah ya. Intinya kalau teman-teman nggak ngerasa ikut sebuah program tapi ditawarin hadiah, itu nggak usah diklik ya, karena nggak pernah ngerasa ikut gitu. Tapi kalau teman-teman ikut suatu program yang jelas ya sah-sah saja, silahkan saja ya.
Tapi kalau enggak ya teman-teman jangan, karena kan nggak ada ya teman-teman orang yang mau ngasih hadiah tuh sekarang cuma-cuma, itu jarang sekali ya. Kemudian website palsu, nah ini paling sering juga teman-teman perhatikan kalau website itu domainnya ada banyak ya, ada .com, ada .co.id, ada .org, ada .net. Nah biasanya ada orang-orang jahat yang mencoba menduplikasi website dengan merubah domain di belakangnya ya. Misalnya teman-teman mau cek webnya Kemenkominfo, pastikan di belakangnya itu misalnya .co.id yang aslinya gitu ya. Tapi ada beberapa yang mencoba untuk meretas atau menduplikasikannya, di belakangnya diganti .net ya. Karena teman-teman tahu tuh ya kalau di alamat website. Nah, caranya mengetahui ya, kalau teman-teman ada kebutuhan silakan dikontak customer service-nya, website aslinya yang mana ya Mbak, Mas gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman hubungin call center-nya ya. Nah, kemudian 5 penipuan modus online yang paling sering terjadi, ada phishing, ada money mule, ada farming, ada sniffing, ada social engineering. Nah, satu-satu itu apa ya teman-teman ya? Yang pertama phishing. Phishing itu kehilangan uang atau akses ke rekening bank atau pencurian identitas. Jadi intinya adalah kalau teman-teman ngerasa mau login ke akunnya teman-teman yang biasanya bisa aja login, tiba-tiba nggak bisa, nah bisa jadi teman-teman kena phishing gitu ya. Kemudian ada money mule atau kalau dalam bahasa Indonesia itu pencucian uang ya. Nah ini juga sering kehilangan uang atau akibat denda atau hukuman karena terlibat dalam pencucian uang. Kemudian farming ya, kerugian finansial akibat diarahkan ke situs palsu. Nah ini yang tadi saya maksud teman-teman, misalnya disuruh belanja sesuatu, disuruh bayar, tapi ternyata teman-teman nggak hati-hati sama websitenya gitu ya. Nah kemudian sniffing, pencurian informasi sensitif seperti nomor kartu kredit dan password. Kemudian ada social engineering juga, kehilangan uang atau aset berharga lainnya karena penipuan. Jadi dalam konsep penipuan online ini bukan tidak mungkin juga terjadi skema seperti hipnotis gitu ya teman-teman ya, karena dia juga masuk ke alam bawah sadar kita karena seolah-olah terlihat wajar-wajar saja ya. Jadi hari ini tantangan kita bukan kejahatan hanya di dunia nyata secara offline teman-teman ya, tapi juga di online ya. Nah, kita akan melihat satu-satu penanganannya. Kalau phishing tadi teman-teman udah tahu ya, jadi aksesnya diretas. Nah, teman-teman harus pastikan menggunakan software yang aman ya. Kemudian hindari ngeklik link yang mencurigakan dan periksa URL secara teliti, serta ini adalah cara efektif untuk melindungi dari phishing ya. Nah, kalau untuk pemerintah, tentu juga pemerintah harus dapat melaksanakan kampanye edukasi, salah satunya seperti saat ini, tentang keamanan cyber yang luas, serta melacak dan menindak pelaku phishing untuk mengurangi prevalensi kejahatan ini. Nah, ini memang rada susah ya teman-teman ya, karena bersangkut pautan dengan teknologi juga, tapi tentu saya percaya Kemenkominfo itu juga selalu update ya, untuk menangani kasus-kasus yang sudah menjadi pembelajaran selama ini. Kemudian ada money mule teman-teman, pencucian uang tadi ya. Nah, jadi kalau pencucian uang ini adalah upaya untuk mengaburkan asal-usul harta, kekayaan dari hasil tindak pidana, sehingga kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Jadi sebenarnya kekayaan itu hasil dari ilegal teman-teman ya, tapi dilakukan money mule. Bisa jadi teman-teman menjadi salah satu targetnya, sehingga seolah-olah nanti transaksi itu terlihat nyata gitu ya. Nah, cara mengatasinya teman-teman sebagai individu ya, teman-teman harus menolak kalau ditawarkan gitu ya, untuk bekerja sama mentransfer uang dalam sejumlah uang gitu ya, dan mengatasnamakan orang lain memakai akun teman-teman ya. Kemudian kalau di money mule ini memang perlu ada peningkatan hukum, karena sampai saat ini juga masih perlu pengembangan dalam konteks hukum tentang pencucian uang, terutama dalam online ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini sebenarnya sudah diatur juga teman-teman ya dalam pasal di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya. Jadi ini akan terus berkembang. Kemudian farming dan penanganannya. Nah, kalau farming ini apa? Jadi kalau farming ini kan tadi sebenarnya teman-teman bagaimana kemudian teman-teman ngecek ya informasi yang dikasih ke dalam sebuah akun itu apakah terlihat janggal atau tidak gitu. Nah, jadi kalau itu terlihat janggal, teman-teman jangan teruskan untuk mengisi form itu. Cara pencegahannya apa? Kita itu punya banyak provider internet atau provider wifi yang ditawarkan di Indonesia ini, teman-teman ya. Jadi cari yang benar-benar terpercaya. Kemudian install program antivirus, kemudian selalu update model keamanan terbaru,
dan kemudian periksa website teman-teman ya, hampir sama. Jadi kalau cara kerjanya teman-teman lihat di gambar itu ya, ketika teman-teman sebagai seorang customer atau pengguna online masuk kepada salah satu server yang server tersebut sudah ada attackernya ya, ada penyerangnya, mereka memasukkan DNS entry yang palsu atau website yang palsu. Akhirnya teman-teman nanti sampai kepada fake website, bukan real website ya. Nah, sudah ada pasalnya juga di Undang-Undang ITE teman-teman ya, pasal 30 ayat 1 tentang perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghapus, memindahkan data elektronik milik orang lain terdapat dalam sistem elektronik. Itu dendanya bisa 10 tahun penjara atau denda maksimal 10 miliar. Jadi ini gunanya kalau teman-teman memang nanti ya mungkin ada atau mungkin sekarang gitu udah ada yang punya bisnis, tapi bisnisnya dikerjai orang istilahnya ya, dibikinin website palsu untuk tujuan yang nggak baik, itu silakan dilaporkan saja teman-teman ya, sudah ada dendanya. Kemudian social engineering, nah ini yang paling marak terjadi terutama di generasi muda. Kalau teman-teman ingat ada tantangan-tantangan yang pernah di-share di Instastory ya, spill nomor KTP kamu gitu ya, spill nama orang tua kamu atau nama ibu kamu ya. Nah ini tidak semua harus diikuti walaupun hanya untuk senang-senang saja teman-teman ya, dan ini namanya social engineering. Secara tidak sadar kita diberikan sebuah games yang sifatnya menyenangkan atau terkesan biasa aja gitu ya, tapi ternyata itu nanti dapat digunakan untuk penyalahgunaan data-data kita. Dulu pernah ada tuh ya kalau nggak salah ya, share nama orang tua, share tanggal lahir kalau saya nggak salah ya. Jadi perlu perhatian teman-teman ya, kalau dalam games-games online yang kayak gini dan tawaran-tawaran di Instastory ini tuh benar-benar perlu teman-teman perhatikan yang harus diisi gitu ya, karena memang tidak semua tujuannya baik ya. Nah, bagaimana caranya mengatasi kejahatan digital? Ya, tentu ke pihak keamanan yang berwenang ya teman-teman. Kalau ke polisi ya memang harus siapkan berbagai macam bukti ya. Kalau buktinya dari penipuan atau mungkin ada ujaran kebencian dan lain-lain, itu silahkan ya datang kantor polisi dan menuju ruang SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nanti bukti-buktinya akan dicek dan kemudian akan ditindaklanjuti. Nah, kalau yang mau secara online itu bisa ke patrolicyber.id ya. Sudah ada dari tahun 2019, teman-teman tinggal berkomunikasi dengan patroli cyber di situ ya. Nah, setelah itu kalau memang melibatkan kerugian keuangan, segera lapor ke bank, blok dulu sementara rekeningnya, dan kemudian teman-teman bisa usut tuntas dengan bank. Apakah ada penggantian atau pengembalian dana atau bagaimana, itu pasti nanti akan ada keputusan dari pihak bank. Nah, kemudian juga bisa ke Kemenkominfo teman-teman ya. Ada teman-teman silakan googling aja aduan.content kalau nggak salah ya, aduan.content.id. Kemudian penggantian data dan pemantauan ya. Nah, ini cara umum mengatasi penipuan dan kejahatan digital. Tentu ketika kita menghadapi kerugian memang belum tentu semuanya kembali teman-teman ya, tapi paling ini bentuk proses dan usaha kita untuk mengurangi kejahatan di luar sana. Karena kalau semua masyarakat Indonesia sudah sadar bahwa kalau ada penipuan online itu atau kejahatan digital itu, semua literasi masyarakat meningkat dan keinginan masyarakat untuk melaporkan meningkat, itu akan terjadi penurunan kejahatan ya. Tapi masalah kembali atau tidaknya uang kita itu memang agak sedikit tricky teman-teman ya. Mungkin ya teman-teman sebagian harus mengikhlaskan, sebagian ada yang beruntung masih bisa dibenahi ya. Oke, terakhir dari saya teman-teman, saya mengutip kata Kevin Mitnick. Ini adalah salah satu pakar information and technology di USA. Company spends millions of dollars on firewalls, encryption, and secure access devices, and its money wasted. None of this measures address the weakest link in the security chain. Jadi intinya adalah orang-orang itu banyak sekarang menghabiskan uang untuk berinvestasi gitu teman-teman ya, menggunakan metode keamanan yang canggih gitu. Tapi titik lemahnya banyak orang yang tidak berpikir tentang
bagaimana teknologi itu semakin canggih, maka keamanan atau security chain-nya juga harus menjadi kuat gitu ya. Nah, pada akhirnya teknologi itu tetap saja teknologi, teman-teman, dan akan selalu berkembang. Kita sebagai manusia juga harus hidup berdampingan dengan teknologi. Tapi pada akhirnya juga manusia adalah titik terlemah dalam keamanan cyber karena kekurangan hati-hatian manusia, dan menunjukkan bahwa tanpa pendidikan yang memadai, investasi teknologi saja tidak cukup ya. Tentu perlu juga literasi digital yang tinggi dan kemudian pembelajaran yang baik tentang skema digital dan keamanannya sendiri. Terutama teknologinya sudah ada, manusianya sudah ada, ya keamanannya perlu difikirkan. Jadi jangan investasi hanya sekedar beli-beli aja teknologinya, tapi juga berinvestasi ilmu kepada keamanan teknologi yang kita gunakan. Dan itulah tandanya kita menjadi manusia yang cerdas begitu teman-teman ya. Baik, terima kasih teman-teman, itu dari saya. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi diskusi karena masih banyak pasti pembicara yang lebih keren selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak ya. Ini Bapak Geofakta tadi memulai materinya dengan membuka pikiran kita semua bahwa ternyata ancaman yang datang karena perkembangan teknologi yang ada itu bisa saja datang dari postingan kita sendiri. Makanya banyak kita dengar sekarang bahwa harus think dulu before posting gitu ya. Karena ternyata ancaman bisa datang dari kita sendiri karena postingan kita itu bisa di screenshot, bisa diolah ya ternyata ya, dengan oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab begitu. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Geo tentunya ya, kalau kita menjadi korban dari penipuan itu sangat merugikan sekali secara psikologis, waktu dan juga materi begitu ya, dan mengembalikan apa yang sudah diretas itu tentunya tidak mudah begitu. Tentunya kita harus menjadi netizen yang cerdas seperti apa yang sudah diberikan saran-sarannya tadi oleh Pak Geo tentunya ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Pak Geo karena materinya sangat menarik sekali dan relevan. Selanjutnya marilah kita beranjak ke pemateri kedua kita siang hari ini. Saya ingin menyapa, selamat siang Bapak Dave telah bergabung bersama kita semua. Selamat siang Pak. Iya, apa kabarnya Pak Dave hari ini? Mohon maaf, suaranya belum terdengar. Selamat siang Pak. Ya, udah kedengaran suara saya? Oke, siap. Oke, sudah terdengar. Sebelum kita memasuki materi dari Pak Dave ini, saya izin membacakan kurikulum vitae atau profil dari beliau berikut ini. Oke, Bapak Dr. Dave Akbar Syafikarno Laksono, ME. Nah, beliau ini adalah salah satu anggota Komisi 1 DPR RI yang telah mengenyam pendidikan. Oke, beliau mengenyam pendidikan S3-nya di Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, dan juga pada tahun 2011 beliau mengenyam pendidikan di Lemhanas RI, yaitu program pendidikan reguler angkatan 46. Pada tahun 2009 beliau juga menyelesaikan serta duanya Magister Kebijakan Publik di FEUI, yaitu di Universitas Indonesia. Dan pada tahun 2002 beliau menyelesaikan serta satunya di California State University. Dan berikut juga ada riwayat pekerjaan. Beliau pernah sampai sekarang ini dari 2014 hingga 2024 beliau adalah salah satu anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar. Selain itu pernah menjabat sebagai Wakil Ketua BKSAP DPR RI, dan juga dari tahun 2007 hingga 2011 beliau pernah menjabat sebagai Presiden Director di PT Alabasta Sinergi, dan 2004 sampai sekarang hingga sekarang beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Suwarni Makmur, dan juga pada tahun 2004 hingga 2007 sebagai Vice President Director Adam Sky Connection. Nah, beliau ini juga memiliki banyak sekali riwayat organisasi ya, teman-teman sekalian. Pernah menjabat sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro pada tahun 1957, dan juga Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar, Ketua Partai Golkar Kabupaten Cirebon juga pernah, dan yang terakhir Ketua Sub Bidang Pemilih Pemula Bapilu Partai Golkar. Oke, keren sekali ya Bapak Dave ini. Oke, terima kasih untuk kurikulum vitae yang telah ditayangkan. Langsung saja
Silakan Bapak Dave untuk menyampaikan paparannya. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh teman-teman, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bakti yang telah melaksanakan dan mengorganisirkan acara ini bisa berlangsung. Saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber, baik yang dari Cirebon ataupun juga yang dari Kominfo. Masukan ataupun inputnya sangat berharga dan baik untuk kita semua, dan juga bisa turut menginspirasi dan juga membuka wawasan-wawasan baru tentang penggunaan cyber kita, dan juga bagaimana meningkatkan keamanan cyber kita, di mana sekarang ini kita sedang meningkatkan ekonomi digital, kita memiliki pool talent yang sangat besar, kita memiliki potensi ekonomi yang sangat banyak. Kemarin ini Pak Erlangga, Ketua Umum Partai Golkar, baru menyatakan bahwa komoditas yang terbesar yang kita miliki sebenarnya itu bukan di sumber daya alam, akan tetapi potensi terbesar itu ada di ekonomi digital, yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, dan juga pengembangan sumber daya manusia, pembangunan jaringan, terus bertujuan untuk men-streamline berbagai macam hal. Nah, tujuannya semua saling berkaitan. Nah, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital ini benar-benar berjalan panjang, berjalan dengan baik, nah, kita harus terus meningkatkan kualitas kita, meningkatkan wawasan kita dalam kita melakukan perdagangan ataupun niaga secara digital. Ya. Saya nggak mau berpanjang lebar karena tadi masukan dari kawan-kawan dari Kominfo juga sudah sangat banyak, masukan dari narasumber yang lainnya juga sudah sangat baik. Ya, nanti kan ada narasumber lainnya. Saya memberikan waktu kepada teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikonsepkan, silakan. Ini adalah momennya, kesempatannya untuk kita benar-benar memahami dan juga mengerti bagaimana pemanfaatan ekonomi digital dengan menjaga dan mengawal agar kita tidak terjerembab atau terjebak di dalam penipuan-penipuan digital. Nah, hal-hal yang sudah harus kita perhatikan, misalnya statement-statement ataupun komen-komen di media sosial, apakah itu yang berbau sara ataupun juga penipuan-penipuan yang tendensinya itu palsu, sangat menjurus, terus apalagi ada ajakan-ajakan yang bahkan itu bisa membuat kerusuhan, menyerang kelompok-kelompok minoritas, ataupun juga bahkan mengarah kepada hal yang pornografi. Nah, itu yang harus kita cepat tolak. Belum lagi sekarang ini ya banyaknya tawaran-tawaran pinjol yang juga kerap digunakan untuk judi online. Nah, di sini kita harus bisa berani menolak, berani mengusir bahkan mereka yang terlibat dalam hal tersebut, atau bahkan mengajak untuk kita masuk kepada hal tersebut. Nah, jadi kita harus bisa lebih bijak, kita harus lebih pintar, kita harus lebih melek dan mengerti akan hal tersebut. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan apakah itu judi online, kekerasan, pornografi, sara, perpecahan bangsa, itu kita harus ada di barisan terdepan untuk menolak itu semua. Nah, sudah banyak langkah-langkah yang kami telah berbuat di DPR, apakah itu meningkatkan undang-undangnya sehingga memberikan otoritas legislasi kepada pemerintah atau aparat hukum untuk melakukan penindakan. Juga kita terus mendorong pemerintah untuk melakukan literasi publik pada hal seperti ini. Lalu juga peningkatan infrastruktur akan TIK, dan juga mendengar aspirasi masyarakat, karena seringkali pemerintah itu membuat program tidak ada lapisan kontrolnya, pengawasannya. Itulah tugasnya kami di DPR untuk memberikan pengawasan bahwa hal-hal tersebut yang pemerintah sudah buat, apakah itu regulasinya, apakah itu kebijakannya, itu selaras dengan kebutuhan masyarakat. Ya, maka itu penting untuk kita memastikan bahwa
semua yang kita perbuat itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi benar-benar money follow function. Jadi bukan money follow program, akan tapi money follow function. Jadi anggaran yang pemerintah buat itu sesuai dengan tujuan akhirnya. Ya begitu yang dapat saya sampaikan. Ya, ini saya berikan ruang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada ditanyakan, nanti bisa tulis langsung di kolom box. Atau kita buka supaya bisa ada interaksi antara para hadirin dan juga para narasumber. Ya, saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak Dev atas paparan yang singkat dan juga merupakan pemantik nih bagi kita semua para peserta Zoom ya. Beliau juga menyampaikan bahwa ternyata potensi terbesar hari ini adalah ekonomi digital. Nah, saya juga yakin nih beberapa teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini mungkin merupakan pelaku ekonomi digital ya. Mungkin teman-teman juga merupakan pelaku all shop begitu ya. Nah itu juga kita harus hati-hati teman-teman agar tidak terkena ancaman penipuan digital tersebut. Nah tugas kita apa? Meningkatkan wawasan dalam berniaga di dunia digital. Dan juga kami ingin menyampaikan terima kasih kepada DPR RI karena telah menyusun undang-undang dan juga mendorong pemerintah untuk literasi percepatan infrastruktur yang ada agar ancaman digital tersebut dapat terhindar dari masyarakat Indonesia tentunya. Terima kasih sekali lagi. Nah, selanjutnya kita akan berbincang bersama dengan narasumber ketiga kita, telah hadir bersama kita semua di tengah-tengah kita. Izinkan saya untuk menyapa, selamat siang Bapak Profesor Ipik Permana. Oke, selamat siang Prof. Selamat siang. Oke, baik, bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Iya. Ini kabarnya. Nah. Iya. Oke, baik. Terima kasih Prof sudah menyempatkan hadir di Seminar Maju Nusantara episode kali ini. Rupanya beliau ini adalah akademisi di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, betul Prof? Nah, tentunya betul. Iya, beliau ini sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu hadirin, karena materi yang akan disampaikan beliau hari ini juga sangat relevan dan tentunya bisa kita ambil manfaatnya. Silakan. Untuk disampaikan materinya, Prof Ipik, waktunya 15 menit. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Ini saya share ya. Baik, Prof. Sudah terlihat kah? Belum Prof, mungkin bisa dicoba kembali. Nah, sekarang udah ya. Baik, iya sudah terlihat Prof. Baik. Selamat siang semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Dev, Pak Dr. Dev, salah satu tokoh muda dari Cirebon, saya kira sangat kami banggakan bersama-sama, dan Kang Geofakta yang tadi sudah memberikan ulasan terkait dengan materinya, sungguh sangat menarik. Mas kalian, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, moderator? Prof, sudah jelas. Bisa. Sudah jelas, Prof. Baik. Saya mewakili teman-teman yang boleh katakan bijak dalam penggunaan teknologi di era disrupsi sekarang. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa era disrupsi sekarang adalah era yang sangat tidak bisa kita hindarkan. Saya sangat setuju tadi dengan pembicara pemateri pertama, Kang Geofakta, kemudian Kang Dr. Dev, bahwa sekarang semuanya orang sudah jadi konten kreator. Menarik tuh, betul. Kadang saya juga sebagai dosen, teman-teman dosen, iya ya jadi konten kreator. Mau tidak mau, suka tidak suka, kami untuk mengikuti perkembangan zaman. Ini karena era disrupsi itu. Jadi kecenderungan menggunakan teknologi sebagai platform sesuai dengan klasifikasi. Kalau kita ketahui bersama bahwa pesannya fenomena era disrupsi sekarang, jadi
terjadi karena memang perubahan generasi, perubahan karakter, ya, perubahan kebiasaan, tentu akan mengubah perubahan juga perilaku. Jadi ini rangkaian generasinya saya kira sudah kita ketahui bersama. Oleh karena itu kami di perguruan tinggi sangat memahami sekali dan ingin memahami bahwa peningkatan internet yang didominasi oleh generasi Z sampai dengan generasi kami sekarang adalah menjadi sebuah keharusan. Bahkan di beberapa perguruan tinggi, khususnya di kami, di Universitas Swadaya Universitas Cirebon, menjadi keharusan bagi setiap sivitas akademika untuk mampu mengerti dan paham dalam penggunaan. Ini sangat menarik saya kira dalam temanya teman-teman di Kominfo, bahwa ada saja dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan itu. Karena kita banyak manfaat dan dampaknya, maka bagi kita sebagai manusia manfaat dalam berinternet, berselancar di dunia maya sangat banyak. Sehingga kita sekalian bisa memanfaatkannya, hal itu menjadi sebuah cakupan yang dapat menguntungkan kita sekalian. Tinggal bagaimana masalahnya kita sekalian, ya teman-teman, bijak dalam penggunaan internet, dalam penggunaan media sosial. Hampir semua manusia, takaran di kita sekalian, terutama di sivitas akademika, semua mempunyai media sosialnya. Jadi manfaatnya sangat beragam. Saya kira kita bisa saja memanfaatkan. Kebetulan kami di Lembaga Pengabdian Masyarakat sekarang di universitas, maka manfaat yang dampak bagi para mahasiswa yang bisa ditularkan berkolaborasi dengan pemerintahan daerah maupun masyarakat itu sangat banyak sekali. Sehingga muncullah di kami dalam 1 tahun ini sekitar 240-an startup dan UMKM yang kami bina. Jadi oleh karenanya itu menjadi tanggung jawab, kebetulan menjadi leading sektornya saya di Lembaga Pengabdian Masyarakat. Oleh karena itu manfaat internet dalam dunia bisnis, dunia pendidikan ini kan tidak terhindari. Bagaimana dampaknya sehingga mempunyai impact positif bagi kita sekalian. Dan yang kami harapkan saya kira dengan adanya media sosial ini, setiap manusia mempunyai sesuatu yang out of the box sehingga pemanfaatannya justru sangat terasa sekali baik oleh dirinya maupun oleh masyarakat. Namun masalahnya apa yang kita ketahui sekarang dan tren sekarang adalah terjadi banyak penipuan terkait dengan hal-hal yang sedang ada sekarang. Bijak dalam penggunaan teknologi di era disrupsi ini tentu tidak semua dapat dirasakan oleh masyarakat. Manfaatnya. Bagaimana dengan dampak positifnya? Banyak sekali. Di kami sebetulnya di perguruan tinggi ini membantu sekali program-program teman-teman di kementerian maupun pemerintah. Salah satu contoh dengan kita berkolaborasi pengabdian kepada masyarakat, maka secara langsung maupun tidak langsung kita mensosialisasikan bagaimana tata cara penggunaan media sosial yang baik dan bermanfaat, dan bagaimana tata cara kita menghadapi penggunaan media sosial yang kurang baik sehingga berdampak buruk. Dalam kata lain, sosialisasi itu dilakukan selalu oleh teman-teman di perguruan tinggi maupun melalui mahasiswa. Itu turun kepada masyarakat, di masyarakat. Oleh karena itu kita sering sharing di sana. Dampak positifnya saya kira banyak ya. Jadi komunikasi itu lebih cepat. Apa sih yang sekarang tidak bisa didapat di media sosial, apalagi dengan munculnya AI tadi, ya, maka semuanya bisa kita mudahkan. Tinggal masalahnya itu tadi, dampak positif teknologi internet, apakah munculnya banyak layanan, kemudian mendapatkan banyak hiburan, dan menambah pengetahuan bagi pengalaman yang baru dan seru bagi kita sekalian, itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain dampak positif, juga ada dampak negatif di internet. Bapak sekalian, teman-teman, barangkali ini menjadi ancaman kita sekalian. Dalam berperilaku, dampak negatif teknologi internet ini sangat sekali mempengaruhi. Jadi kalau kita bisa menemukan beberapa
akibat dari dampak negatif terjadi ini teman-teman dari temuan-temuan riset teman-teman dosen maupun mahasiswa. Yang paling menurut saya paling masif adalah itu tadi, dengan pinjaman online, saya setuju tuh Pak. Kemudian via WhatsApp, dan di perguruan tinggi yang paling keren adalah mengatasnamakan pimpinan perguruan tinggi untuk mengikut sertakan kegiatan-kegiatan semisal seminar internasional, pengabdian masyarakat internasional, maupun hal-hal yang bersifat pengabdian masyarakat dan penelitian. Dan itu ternyata setelah ditelusuri yang bersangkutan tidak mengirimkan hal itu. Jadi itu hoax dan masuk dalam kategori penipuan. Baru saja hari ini Wakil Rektor 1 kami diatasnamakan oleh orang lain terkait untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Segera di-share. Saya kira hampir tiap bulan ada. Dan saya sangat menyayangkan sekali, ada beberapa saja yang sudah jawabannya sekarang dan ada kejadian itu secara berlanjut, masih ada teman-teman atau saudara-saudara kita yang tertipu terkait hal-hal. Belum lagi yang APK undangan perkawinan, kemudian WhatsApp lain sebagainya, dan lain sebagainya yang harus kita waspadai. Kemudian terakhir ada kejadian terkait dengan video call. Itu juga harus kita maklumi bersama dan harus kita waspadai maksud saya. Jangan mudah teman-teman sekalian, apabila ada nomor yang tidak kita kenal, kemudian ada video call, itu dia. Kita harus betul-betul secret, harus jangan mau menerima begitu saja, sehingga terjadilah proses penipuan maupun pemerasan. Hal inilah yang modus-modus operandi tadi yang memang harus kita hindari bersama-sama. Saya dapat kasus penipuan online itu, saya kira teman-teman di kementerian juga sudah mengetahui, ini yang didapatkan konten dari media sosial. Banyak sekali ya kerugian-kerugian secara material. Jadi berdasarkan penelitian terhadap 1.700 responden, misalkan di tahun 2003 didapat, jadi 66% menjadi korban penipuan. Kadang-kadang Ibu Bapak sekalian, teman-teman, saya masih suka sendiri apabila ada SMS maupun WhatsApp yang mengatasnamakan sebuah institusi dan kita mendapatkan hadiah. Bagi kita sekalian barangkali hal itu menjadi sebuah biasalah, tidak menjadi heboh. Tapi bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita nun jauh di sana, menjadi sesuatu. Maka ini menjadi tanggung jawab kita sekalian, betul tadi kata para pemateri, bahwa ini harus tersosialisasikan dengan masif ya, kepada masyarakat bahwa bahaya penipuan online, ya, indikator dimensinya apa saja harus ada, harus diinformasikan. Maka kami di perguruan tinggi hal ini selalu dilakukan dalam giat-giat tertentu, semisal KKN ataupun FGD dengan teman-teman di desa, di kelurahan, dengan masyarakat dalam konteks pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Dalam acara apapun kami selalu saja, ya, hampir selalu saja memberikan informasi terkait dengan bahaya modus operandi penipuan digital. Apakah itu secara online shopping fraud maupun pencurian identitas dan pencurian investasi. Maka saya tadi setuju, jangan sekali-kali kita mau naik pesawat, naik kereta, di-upload lah gitu ya, tiket pesawat kita, tiket kereta kita, dibikin status dan sebagainya. Ya, cerita di balik itu sih memang ingin sesuatu barangkali ya. Tapi hal itu agar kita tidak lakukan, karena kita bisa dicuri datanya. Sangat menggelikan menurut saya, sekarang kan zamannya zaman global gitu. Ya teman-teman, mau membeli apapun kadang-kadang kita ditanyakan nomor handphone, itu yang bikin gimana ya kadang-kadang. Apakah memang harus begitu? Tidak ditanyakan kasirnya, kemudian operatornya di situ bilang harus ada isinya gitu ya. Jadi memang nomor handphone kita sudah tidak bisa lagi privasi, ya, tetapi sudah bisa diketahui oleh orang banyak. Inilah fakta di lapangan saya kira. Ya, belum. Sekarang bagaimana cara menghindari penipuan daring atau online? Saya setuju
dengan tadi formatnya Pak Tio Fakta maupun Pak Dr. Dep, bahwa formatnya ada APK, kris, pinjol, dan sebagainya. Di kami ini ada format penipuan terkait dengan beasiswa dan tenaga kerja. Ini yang sering, betul. Yang menjadi take home exam di perguruan tinggi ini adalah pengatasnamaan pimpinan perguruan tinggi maupun pengatasnamaan beasiswa maupun tenaga kerja yang iming-iming awalnya gratis tetapi ujung-ujungnya ada uangnya. Inilah yang menjadi perhatian kami yang selalu kita informasikan, tapi ada saja yang memang terjebak ke dalam sana gitu ya, teman-teman. Apakah ini manusiawi atau tidak? Saya kira kita harus paham betul dan harus betul-betul sadar bahwa jangan tertipu terkait dengan hal-hal yang menjanjikan. Terakhir, bagaimana cara penipuan digital ini kita dapat sampai dengan sekarang masih ada yang dapat dikelabui atau tertipu? Saya kira caranya seperti kita sekalian menggunakan internet yang sehat dan aman itu dibarengi saya kira dengan olahraga, kemudian membaca buku, berperilaku hidup sehat. Jadi saya ingin mengatakan di sini kita sesekali jangan melulu mengandalkan saja, melototi saja gadget kita, tetapi sesekali atau 20%, 30% hidup kita harus ada hal-hal yang lain. Jadi saya kira bukan hanya saja peran pemerintah dalam melindungi masyarakat terkait dengan modus operandi penipuan melalui internet. Saya kira seluruh elemen masyarakat yang mematuhi dan mengetahui terlebih dahulu terkait hal-hal penipuan digital itu, maka kita juga harus berperan. Dengan cara apa? Semisal meningkatkan kesadaran terkait dengan masyarakat terus-menerus mempelajari cara-cara untuk menghindari penipuan digital, kemudian berhati-hati dalam bertransaksi, dan sekarang tidak terhindarkan ya. Polsok itu main klik-klik saja sudah tersebar. Ditanyakan alamat saja tersebar. Kan kita kalau sudah klik sesuatu di online shop, maka sebentar kemudian ada beberapa tawaran yang sama karena memang data kita yang sudah tersebar. Ada tawaran barang jenis yang lain kepada kita. Itulah saya kira teman-teman, jadi hal-hal yang harus kita waspadai. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk kemajuan, bukan ancaman dengan kebijakan dan tanggung jawab. Jadi kita sadar betul bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, optimis, bersama kita bisa menghadapi tantangan dan meraih puncak peluang yang baik tanpa batas. Jadilah pengguna teknologi yang baik dan bersama-sama kita akan mencapai puncak kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Ipik Permana ya, karena telah menyampaikan materinya mengenai bagaimana menjadi netizen atau netter yang bijak di era disrupsi, utamanya di bidang ekonomi dan pendidikan, karena yang hadir hari ini juga banyak sekali para pelaku usaha dan juga para mahasiswa begitu ya. Dan tadi juga Prof. Ipik mengingatkan kepada kita semua tentang salah satu cybercrime, yaitu impersonation, yaitu mengatasnamakan orang lain. Jika kita menerima pesan-pesan tersebut, kita harus confirm kepada orang tersebut gitu, kepada orang yang bersangkutan. Terima kasih Prof. Penting sekali tadi materinya daging semua ya. Oke, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dave Laksono yang sudah menyempatkan hadir bersama dengan kita semua. Beliau sudah ada kegiatan lain. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir dan membuka pantikan diskusi untuk kita semua. Berikut adalah sesi tanya jawab. Saya izin membacakan ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh peserta di kolom chat Zoom. Yang pertama, pertanyaannya berasal dari Bapak Sugeng Daryanto, begitu ya. Saya izin membacakan, bagaimana cara bijak dan etis di ruang digital dapat dilakukan dengan menguasai literasi digital terkait penggunaan teknologi, gitu. Oke, itu pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijawab, saya persilakan kepada Pak Geo terlebih dahulu
untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sugeng Daryanto. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bagaimana cara bijak dan etis untuk memahami penggunaan teknologi ya. Jadi yang pertama ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama adalah kita harus paham dulu hak dan kewajiban kita di dunia digital ya. Hak kita itu tentu kita harus ada hak privasi ya, lindungi data pribadi dan hormati privasi orang lain juga. Kemudian yang kedua ada hak akses ya, memastikan semua orang memiliki akses yang adil terhadap teknologi dan informasi. Namun ada kewajiban juga. Nah, kewajiban etisnya yaitu menggunakan teknologi dan informasi dengan tanggung jawab dan tidak menyebarkan hoax atau informasi yang menyesatkan. Jadi langkah pertama ya secara bijak kita mesti paham hak dan kewajiban kita di dunia digital. Kemudian yang kedua mengembangkan kemampuan kritis ya. Kalau misalnya terkait dengan hal ini tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Prof ya. Teman-teman apapun yang diterima itu wajib untuk mengevaluasi sumbernya, selalu periksa kredibilitasnya dan keandalan sumber informasi yang terpercaya ya. Kemudian teman-teman harus kritis juga dalam menganalisis konten, mampu membedakan mana yang fakta, mana yang opini, serta memahami konteks informasi yang diterima. Ya, jadi yang pertama memahami hak kewajiban, yang kedua mengembangkan kemampuan kritis. Yang ketiga mempraktekkan netiquette. Ya, netiquette itu apa? Etika di internet ya. Biasanya kita sebut etiket, kalau di internet itu netiquette ya. Sederhananya apa? Komunikasi yang sopan ya, berkomunikasi secara online dengan sopan dan hormat, menghormati pendapat orang lain, kemudian juga menghindari dan tidak menjadi pelaku cyberbully ya. Dan kemudian teman-teman juga tidak melaksanakan atau melakukan atau menjadi pelaku kejahatan online ya. Jadi yang pertama hak dan kewajiban, yang kedua kemampuan kritis, yang ketiga mempraktekkan netiquette ya, begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Geo untuk jawabannya. Tentunya kita harus memperhatikan netiquette itu ya, yang selalu diingatkan. Dan juga memperhatikan hak dan kewajiban kita sebagai netizen dan pelaku internet. Selanjutnya boleh untuk Prof. Ipik Permana, boleh dilengkapi pertanyaan dari Bapak Sugeng Daryanto mengenai bagaimana cara bijak dan etis di ruang digital. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Sugeng pertanyaannya. Ini membuka wawasan kita sekalian setelah diberikan wawasan juga oleh Pak Geofakta. Terima kasih Pak. Jadi kalau webinar ini kita sama-sama diskusi, jadi menambah knowledge, produk knowledge-nya masuk ke kita sekalian. Kalau saya dengan teman-teman mahasiswa dan dosen itu untuk menghindari hal itu adalah kita efisien saja. Efisien dan efektif dalam penggunaan medsos. Apa yang kita butuhkan, kita buka. Apa yang tidak kita butuhkan, nggak usah komen. Ya. Jadi efektif efisien saja. Sehingga dalam kita berselancar di dunia maya itu saya kira terkendali. Saya kira gitu ya, aman. Dan yang paling penting itu tadi, saya setuju ya. Jadi menghindari kita bully, kemudian awas loh. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang ya Pak Sugeng juga setuju ya teman-teman, jari-jari kita adalah juga harimaumu gitu ya. Jadi harus hati-hati dalam penggunaan media sosial. Ya, waspadai hal-hal yang memang patut dicurigai. Ya, waspada terhadap email kita dalam pesan mencurigakan. Periksa keamanan situs web. Ya, kemudian gunakan kata sandi kita yang kuat. Ya, jangan mudah menerima, jadi kita terlalu open dalam berselancar di dunia maya. Jadi tidak semua orang bisa melihat link kita. Tidak semua orang bisa juga mengkritisi link kita. Ada hal-hal yang tertentu yang tentu kita bisa mengkatalisator mana yang bijak kita untuk dilanjutkan, mana yang bijak kita untuk diterima atau tidak. Saya kira fleksibilitas itu boleh, tetapi penggunaan tadi saya setuju. Nah, kita sebagai netizen, kemudian konten kreator dan lain sebagainya, penggunaan itu bisa terkendali. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata kita sebagai konten kreator ya, kita semua ini sebagai konten kreator harus bisa menjadi efektif dan efisien karena memang sebenarnya simpel saja ya bagaimana kita menjadi netizen yang bijak begitu. Apa yang perlu kita komentari ya kita komentari, yang tidak perlu ya sudah tinggal saja begitu ya Prof. Kira-kira. Oke.
Ya, betul. Iya, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang pada kali ini ditujukan kepada Pak Geofakta. Izin saya membacakan pertanyaan dari Bapak Geraldo, yaitu apa yang harus saya lakukan jika menjadi korban penipuan impersonation di media sosial? Apakah ada pasal penipuan online di Indonesia yang dapat diterapkan kepada pelaku? Kemudian, kepada siapa saya dapat melaporkan penipuan online? Silakan Pak Geo untuk dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Geraldo. Tadi sebenarnya sudah ada ya di paparan saya ataupun paparan Prof tadi ya. Tapi intinya adalah ketika bertanya kepada siapa, tentu kepada pihak berwenang ya. Pertama, ya kedua hal yang penting itu adalah polisi dan penyedia jasa keuangan ya. Kalau memang melibatkan kerugian material ya. Jadi kepada siapa melaporkan ya tadi ya, polisi atau penyedia jasa keuangan. Tapi jangan lupa juga caranya, yaitu teman-teman harus kumpulkan bukti-bukti yang valid ya. Simpan bukti transaksi, bukti penipuan, kemudian konfirmasi komunikasi yang terjadi, apakah itu email, pesan teks, atau screenshot, dan lain-lain ya. Nanti karena akan dibutuhkan untuk investigasi. Kemudian kalau memang melibatkan platform-platform terkait ya, karena sekarang banyak sekali aplikasi online teman-teman ya, itu juga bisa dilaporkan ke customer service-nya ya, bahwa teman-teman sedang terjadi penipuan untuk membantu aplikasi online ini juga menindaklanjuti secara masif penipuan-penipuan tersebut gitu. Nah, kalau pertanyaan tadi juga ada ya soal hukum yang relevan, itu juga cukup banyak ya. Pertama ada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik itu dendanya paling banyak 1 miliar atau penjara paling lama 6 tahun. Ada juga pasal 378 kalau nggak salah ya, 378 KUHP. Barang siapa dengan masuk untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, itu bisa dipenjara selama-lamanya 4 tahun. Terus ada juga kalau nggak salah pasal 345 nomor 8 tahun 2010 ya, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah itu juga bisa. Jadi sebenarnya kalau secara pasal teman-teman tuh udah cukup banyak ya yang melindungi hak konsumen kita, kemudian hak pemakai kita sebagai digital. Cuman kadang-kadang kan kebijakan dan regulasi itu tidak senada dengan tingkat literasi dan pendidikan masyarakat Indonesia. Nah makanya begitu ada kebijakan tapi tidak banyak yang melaporkan misalnya ya, karena memang mungkin tidak terjadi kasusnya pada dia, itu juga percuma ya, akhirnya juga terjadi bias gitu ya. Jadi langkah-langkah itu tadi bisa teman-teman lakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Geo untuk jawabannya. Jadi kita kalau misalkan menjadi korban dari impersonation tersebut, tadi sudah disebutkan oleh Pak Geo ya, bahwa kita dilindungi undang-undang, dan juga tadi Pak Dev juga menyampaikan bahwa DPR sudah menyusun undang-undang untuk melindungi kita semua dari ancaman-ancaman tersebut, begitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Imam Persada, asalnya dari Cirebon, yang ditujukan kepada Prof. Ipik. Izin Prof untuk membacakan pertanyaannya. Bagaimana langkah pemerintah dan DPR dalam minimalisir terjadinya penipuan secara digital serta meminimalisir akun-akun penjualan secara online yang sering memberikan penipuan dalam menjual produknya? Baik Pak Imam, terima kasih. Ya, kita sama-sama orang Cirebon ini sangat berharap nih ada Mas Dev di sini ya, kemudian ada Pak Geofakta di sini. Jadi menurut pendapat kami di teman-teman akademisi ini, kita berharap sama-sama bahwa peran pemerintah dalam melindungi masyarakat terkait dengan penipuan digital ini sangat diharapkan. Dan kami yakin dan percaya teman-teman di Kominfo ya, dengan institusi tertentu terkait sudah melakukan itu maksimal. Tinggal sekarang bagaimana nih bola tersebut ada di masyarakat, misalnya gitu ya. Itu tadi, apa yang sudah diinformasikan oleh Pak Geo, Fakta dengan Mas Dev, bahwa hal-hal itu bagaimana kita bisa memagari diri sendiri dari media sosial yang kurang bermanfaat. Kadang kita itu, saya akui, kadang kita itu sering coba-coba gitu. Atau mengklik website atau di Play Store yang memang tidak ada gunanya untuk kita, atau itu terklik. Ya. Ini baru saja yang terjadi
Ini baru saja terjadi ada di teman saya itu. Handphonenya tuh selalu saja Bapak sekalian ada sedang klik WhatsApp misalnya gitu mengirim, selalu saja ada iklan, selalu saja ada tawaran apa saja. Itu yang menjadi mereka pusing tuh. Bagi yang tidak tahu akan pusing juga tuh. Dan iklannya tuh dari mulai judi online sampai bla bla bla. Formatnya cepat. Kemudian bagaimana caranya itu tadi? Jadi kita harus bisa dengan masif juga saya kira memagari kita untuk tidak mudah klik terkait dengan situs-situs yang tidak resmi atau tidak dikenal oleh kita. Sebaiknya saya kira kita masukkan juga kepada teman-teman pemerintah. Ini peran pemerintah dalam melindungi masyarakat perlu kolaborasi dengan beberapa institusi. Ya, baik itu melakukan dengan, mohon maaf saya sedikit agak teori, dengan teori pentahelik maupun heksahelik. Ya. Tentu ini ada teman-teman media, teman-teman wartawan, teman-teman perbankan, teman masyarakat dan sebagainya perlu bergandeng bersama. Nah, sesekali pemerintah ini mohon maaf teman-teman Kominfo ya untuk berani ya memutus mata rantai satu judi online, gitu ya. Yang kedua situs-situs porno yang memang tidak ada gunanya untuk kita sekalian, berani untuk putuskan itu. Ya, di yang lain bisa kok kita enggak misalkan. Terkait juga hal-hal yang tidak bermanfaat, ya kita bisa pagari hal itu. Kemudian selalu edukasi masyarakat tanpa henti. Nah, ada program Kominfo dengan dikatalisator oleh Pak Dep Laksono ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Teman-teman sekalian di sini ada 201 peserta webinar menjadi tahu. Yang 201 kita ini diharapkan kan gitu ya. Diharapkan oleh Pak Geo dan Pak Dep ini bisa menjadi katalisator dan fasilitator untuk itu tadi menginformasikan kepada teman, kepada saudara bagaimana kita harus bertindak yang bijak terkait dengan media sosial. Jadi yang pertama tadi edukasi masyarakat tanpa henti. Yang kedua saya kira peran pemerintah itu pembangunan infrastruktur TIK-nya. Pemerintah dengan bakti Kominfo yang terus-menerus membangun infrastruktur TIK di Indonesia ini bisa meningkatkan konektivitas akses sehingga juga bisa melayani masyarakat secara digital, melek digital. Nah, dengan masyarakat melek digital di pelosok ini saya kira jangan dilupakan bahwa perilaku teman-teman di Jakarta dengan di Cirebon dengan saudara-saudara kita di luar pulau sangat berbeda. Ini juga harus ada pemahaman saya kira. Nah, jadi unsur-unsur budayanya masuk di sana, unsur-unsur religiusnya masuk di sana dengan cara seperti apa tadi? Mampu bijak. Siapa yang ngasih tahu? Ya kita sekalian, tanda petik dengan pemerintah. Yang ketiga saya setuju nih penegakan hukum Pak, Bu sekalian. Agar jerak ya para penipu-penipu kita itu untuk bisa memberikan hukuman yang betul-betul tegas, ya. Kemudian memperkuat pelaku penipuan digital agar dapat memberikan efek jerak saya kira ya, dalam melindungi masyarakat. Saya kira bagus pertanyaan itu mengembangkan kita berpikir kita untuk bersama-sama mengetuk teman-teman di Kominfo agar mana yang sudah dilakukan secara optimal, mana kebijakan atau public policy yang belum dilakukan secara optimal. Sehingga terinventarisir masalah-masalahnya dan akan diadakan perbaikan-perbaikan. Dari saya begitu, mohon maaf apabila kurang memuaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Prof. Ipik untuk jawabannya. Dan juga bisa dikatakan bahwa ini sudah menjadi tugas kita semua ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir mengikuti seminar Melajut Nusantara episode kali ini, bahwa kita bertugas untuk mengedukasi orang-orang terdekat kita agar tidak terkena penipuan digital, begitu kurang lebih. Nah, sebelum menutup sesi diskusi kali ini, boleh kiranya para narasumber untuk menyampaikan closing statement untuk para peserta dan juga semangat nih untuk para peserta. Saya persilakan terlebih dahulu untuk Bapak Geofakta menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih.
Teman-teman, mungkin singkat saja ya. Jadi kalau menjadi korban penipuan online itu memang pengalaman yang menakutkan gitu ya, dan merugikan juga. Namun pengetahuan dan tindakan yang tepat itu dapat meminimalkan dampak dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Jadi penting buat kita semua waspada dan komitmen ya terhadap literasi digital yang bijak dan etis ya. Jadi dengan begitu kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Geo untuk closing statement-nya. Saya ingin beranjak kepada Prof. Ipik. Silakan untuk menyampaikan closing statement dan juga semangat untuk para peserta yang telah hadir di sini. Baik, terima kasih. Teman-teman, saya kira memahami dan menghindari penipuan digital adalah tugas kita sekalian. Namun, bijak dalam penggunaan teknologi di era disrupsi adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, kita tetap semangat untuk memanfaatkan digitalisasi ini bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Semangat. Oke, baik. Semangat ya Prof. Kita harus semangat untuk menjadi netizen yang bijak tentunya seperti materi yang telah disampaikan Prof. Ipik hari ini. Oke, selanjutnya akan ada penyerahan plakat kepada para narasumber kita hari ini secara simbolis. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan plakat untuk Bapak Geofakta terlebih dahulu. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Selanjutnya kepada Prof. Ipik. Silakan Prof, izin menyampaikan plakat untuk Prof. Terima kasih Prof telah menyempatkan waktunya. Oke, sebelum kita menutup sesi diskusi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan bahwa kita sebagai pengguna internet, sebagai netizen, jadilah netizen yang cerdas dan awas karena cybercrime mengintai kita semua. Saya Aida Zulfa selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk mengikuti acara yang sangat bermanfaat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Kak Aida dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada speakers kita untuk pada webinar siang hari ini, kepada Prof. Ipik Permana, selaku akademisi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dev Akbar Syah Fikarno selaku anggota Komisi 1 DPR RI dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Geofakta M. Ikom selaku pakar komunikasi. Semoga pengetahuan, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para speaker kita pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, gimana teman-teman rasanya berdiskusi dengan orang-orang hebat tadi yang pasti sangat menguras pikiran dan otak ya teman-teman ya. Dan justru itu karena kita masih panas nih otak kita dengan ilmu-ilmu baru, saya mau ingatkan kembali untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi post-test teman-teman. Yang mana post-test ini dapat teman-teman akses di link kolom Zoom atau di grup WhatsApp. Jadi untuk teman-teman yang belum mendapatkan akses bisa langsung chat saja di kolom Zoom agar dibantu dari teman-teman panitia. Dan saya ingatkan juga kembali karena khususnya untuk post-test dan pre-test juga menjadi salah satu persyaratan teman-teman untuk hadir di acara webinar pada siang hari ini. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, saya ingatkan kembali untuk teman-teman untuk sekiranya ya, untuk ikutan di social media challenge. Yang mana teman-teman hanya perlu mengupload di Instagram dengan tag dan hashtag yang sudah saya berikan sebelumnya, yang mana nanti akan dipilih teman-teman dua pemposting terbaik, dua pemenang terbaik yang mana hadiahnya yang pastinya luar biasa. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak teman-teman udah mau meluangkan waktunya bersama kami untuk belajar bersama di webinar pada siang hari ini. Dan kiranya teman-teman sekarang bisa dinyalakan dulu kameranya, kita berfoto sejenak, dinyalakan dan bersikap siap. Oke, baik. Oke, baik. Slide pertama, 3, 2, 1. Baik, slide kedua, 3, 2, 1. Oke, baik. Slide ketiga, 3, 2, 1. Kemudian slide keempat, 3, 2, 1.
Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman saya ucapkan untuk mahasiswa dan masyarakat dari Cirebon atas antusiasnya dan partisipasinya pada webinar siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini daripada speaker kita dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya doakan juga untuk teman-teman yang sedang sakit atau sedang kurang enak badan, semoga selalu diberikan kesehatan dan cepat pulih pastinya. Saya Faradila undur diri teman-teman, saya minta maaf atau apabila terdapat tutur kata saya yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please welcome Yori Band. You say you wonder, you want land, but when I think about it, I don't see how you can. You're reaching, you're breaking, and I can see the pain in your eyes. Say everybody changing and I don't know why. So little time, don't understand that I can make a move just to stay in the game. I start to stay awake and remember my name, but everybody changing and I don't feel the same. You go from sun, you will disappear, fainting in beautiful light. 'Cause everybody changing and I don't feel right. So little time, try to understand that I can make a move just to stay in the game. I start to stay awake and remember my name, but everybody changing, I don't feel the same. 'Cause everybody changing, I don't feel the same. Curi hatiku dengan berbeda caramu, menaklukkan hati kecilku. Berjuta rayuan yang pernah ku rasa, namun tak pernah tersentuh. Tak ada yang mengesankanku, tapi semua berbeda saat kau ada di sini mempesona.